Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Bro and Sis semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan coba mereview sedikit ya mengenai Vario series ya, Honda Vario series Matic, yang menurut saya tuh Matic kompromistis ya. Nah, kira-kira ini bentuknya nih, cukup jelas ya. Jadi kenapa disebut kompromistis ya? Itu penelaahan di perbandingan gitu ya dengan Matic adiknya dan Matic kakaknya ya, bahwa Vario series ini ukurannya gitu ya, itu betul-betul fit in size gitu ya. Jadi di samping dia cocok dengan postur tubuh orang Indonesia gitu ya, itu dia dimensinya antara lebarnya, tingginya itu serba pas dia, tengah-tengah gitu ya. Jadi kebesaran enggak, kekecilan juga enggak. Jadi betul-betul dia berada di posisi tengah-tengah. Nah, itu yang jadi cocok buat semua postur tubuh kita gitu ya. Kan ada yang tinggi, ada yang 175 ke atas, ada juga yang di bawah 170 itu masih bisa menjejak kakinya ke tanah gitu ya. Kemudian Vario series ini dia ada dua varian ya, ada 125 dan 150. Nah, apa kira-kira yang membuat Vario series ini begitu istimewa ya? Itu ada beberapa bagian komponennya yang sudah mengadopsi fitur gitu ya, kelengkapan dari motor sport kakaknya gitu ya. Seperti apa kira-kira yo? Seperti lampu sennya ya. Lampu sennya itu dia sudah bentuknya sama ya dengan yang dipakai oleh CB 150, kemudian juga untuk CBR 150 ya, itu sama ya. Kemudian untuk mufflernya, tail muffler ya, knalpot, bagian ujung knalpotnya juga itu dia sama gitu ya. Ini kita perlihatkan di sini ya, bagian tail mufflernya itu. Nah, ini ya, tail mufflernya ini nih, dia sama dengan yang dipakai pada CBR 150. Nah, itu ya. Dan juga untuk CBR 250 juga modelnya, tail mufflernya sama, cuman dia modelnya double gitu ya. Kemudian keistimewaannya lagi itu bagasinya juga cukup luas, dimana dia bisa menampung cukup banyak barang belanjaan, bisa masuk semua ke situ ya. Nah, kemudian mengenai lampunya, lighting systemnya juga itu sudah LED semua. Dan untuk yang istimewa lagi itu lens display meternya, itu dia sudah mengadopsi seperti pada mobil pada umumnya gitu ya. Jadi sangat lengkap. Jadi kebetulan motor ini memang motor udah modern ya, jadi udah tanpa dilengkapi lagi dengan kickstarter. Dia hanya mengandalkan dengan electric starter, hanya ditekan tombol dia sudah cukup ya. Jadi mesin perputarannya juga lebih enteng karena sudah tidak ada lagi beban untuk spindle kickstarter ya. Juga tidak ada lagi as
aslahnya gitu ya. Jadi itu mengurangi beban putar dari crankshaft. Kemudian dia juga dilengkapi dengan check voltage meter. Jadi dia itu bisa mengetahui kondisi voltase aki. Makanya kalau misalnya walaupun dia tidak ada kickstarter gitu ya, itu pengendaranya sudah dikasih aba-aba, dikasih tanda kalau akinya lemah ya, itu voltasenya juga dia sedikit gitu ya, turun tegangannya ya. Misalnya di angka 10,5 gitu ya, atau hanya 11, itu tanda-tanda udah waktunya diganti aki. Itu tinggal tekan tombolnya aja di panel display meternya, itu ketahuan angkanya secara digital. Nah itu keistimewaannya, dan tidak di semua motor itu ada fitur tersebut. Enak ya, jadi begitu akinya mulai lemah, bawa ke AHAS, dicas dulu. Jadi jangan dulu diganti, jadi dicas dulu apakah dia pengisiannya masih bisa nyimpan strum atau enggak. Kalau misalnya masih bisa ya tetap dipakai, tapi kalau udah nggak bisa nyimpan strum lagi ya kita segera ganti gitu ya, praktis ya. Kemudian display meternya juga dilengkapi dengan real time fuel consumption. Jadi kita bisa tahu perjalanan kita sekitar misalnya 30 kilo gitu ya, itu berapa liter bensin yang terpakai, itu bisa ketahuan, ada di situ. Di samping dengan angka ya, itu juga ada progress barnya. Jadi seperti pada mobil Honda CR-V, itu dia bisa gitu seperti ke kanan dia, running barnya ada gitu ya. Nah itu juga tidak di semua motor ada fitur tersebut. Kemudian untuk tampilan display meter secara keseluruhannya juga itu sudah full digital, ada jamnya ya. Kemudian kita juga bisa mengukur jarak antar satu daerah ke daerah lainnya, disebutnya dengan trip A dan trip B. Nah itu keistimewaannya. Kemudian khusus untuk varian yang 150 itu dia sudah dilengkapi dengan cakram dengan profil wave ya, supaya lebih tampilannya lebih keren gitu ya. Dan juga ada lubang-lubangnya itu untuk ventilasi agar panasnya tidak berlebihan dan bisa segera dibuang gitu ya. Jadi cepat pendinginannya. Kemudian yang satu lagi dia itu untuk lighting systemnya udah full LED semua ya. Untuk warnanya juga dia cukup bagus ya. Udah keluar dia dalam warna-warna yang lagi ngetren, yaitu warna matte. Matte itu warna yang warna premium ya. Ada warna hitam ya, matte black. Kemudian ada warna biru ya, matte blue, dan ada yang warna coklat, matte brown ya. Itu bagus untuk edisi yang terakhirnya itu ya. Kemudian untuk yang lagi ngetren juga matte red-nya juga ada itu bagus banget ya. Di samping itu juga dilengkapi dengan aksesorisnya, cukup mantap juga aksesorisnya itu ya. Aksesorisnya ada garnishnya, kemudian ada rubber step floornya ada ya. Kemudian dari spionnya juga dia sudah ada pemanisnya ya, chrome ya, chrome plated ya, bagian luarnya gitu ya. Kemudian ada garnish radiatornya, penutup radiatornya tuh kelihatannya lebih ada seperti vernacle gitu ya. Jadi lebih eye catching lah gitu ya. Kemudian ada wheel, jadi velgnya juga ada wheel list stikernya. Nah itu keren. Untuk knalpotnya sendiri, mufflernya itu ujungnya juga ada garnish mufflernya. Nah, dan yang terakhir adalah
ada aparelnya, nggak kalah pentingnya biar keren ya, itu tersedia helmetnya juga bagus ya, itu bisa didapatkan di dealer Honda terdekat ya, khususnya Honda MPS ya. Kemudian juga ada jaket kerennya, jaketnya juga jaket kulit ya. Keren abis lah pokoknya, motornya mantap, perlengkapannya juga komplit, aparelnya juga bagus ya, aksesorisnya juga oke banget. Nah, kebetulan menjelang lebaran ini stoknya juga dari hari ke hari makin menipis ya. Jadi kapan nih kira-kira bro and sis, bapak ibu mau mampir untuk lihat-lihat sekaligus langsung dibawa pulang ya, betul bapak ibu? Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya lupa kasih tahu bahwa konsumsi bahan bakarnya juga ini cukup hemat ya. Jadi bisa di 46,9 km per liter. Nah, jadi udah hampir 50 km per liter itu. Berdasarkan pengujian dari ECR 40 ya, Euro 3 ya. Itu standar pabrikan ya. Itu sudah diuji kemampuan hemat bahan bakarnya oke banget. Tapi jangan salah, tarikannya juga enteng banget. Nah, itu kira-kira sedikit review untuk Vario 125 dan satu lagi Vario 150. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga kita sehat semua. Jaga terus, jalankan terus protokol kesehatan ya, supaya kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Semoga kita sehat, bisa berlebaran dengan baik dan tenang. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati ya.